Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanir rahman, al-karimil mannan, alladzi farada 'alaina as-siyam fi syahr Ramadan, wa huwa alladzi anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadratal mukarram wal muhtaram yang sama-sama kami hormati, yaitu Pak Haji Dr. Ramadhani. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau dan keluarga besar beliau selalu sehat walafiat, senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah kabulkan segala hajat dan keinginannya. Allah jadikan keluarga sakinah wa rahmah, anak-anak semua menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, hafidh dan hafidhah. Alhamdulillah, dan para jamaah semua, ibu semua sehat. Alhamdulillah, jamaahnya sampai keluar-keluar. Insyaallah. Orang ramai aja kita rame, tambah rame. Insyaallah majlis azan memang mantap, jamaahnya sampai keluar-keluar. Banyak ibu. Ya alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan ibu juga selalu sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan ya istrinya, keluarganya, anak keturunan semua. Insyaallah menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, hafidh dan hafidhah. Amin ya rabbal alamin. Yang suami udah keluar dah. Belum. Bisa cemberut baik. Ya insyaallah dikit lagi keluar ya, Pak Isop ya. Ya gampang masak. Iya. Jadi lain hitung aja kan Pak Isop. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam berapa Bu sekarang? Ya malam ke-21. Alhamdulillah. Tadi puasanya puasa berapa? Ke-20. Ya malamnya 21. Alhamdulillah sudah mulai masuk ke 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang dimana kita semua mencari, mengharapkan bertemu, kita mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Tadi kata Bang Haji Ramli, nggak apa-apa dah kalau nggak dapat Lailatul Qadar, tapi sisi Lailatul Qadar juga mudah-mudahan dapat. Kalau nggak dapat malam Lailatul Qadar, sisi Lailatul Qadar aja kan. Alhamdulillah, alhamdulillah kita semua masih diberikan umur panjang, sehat walafiat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Maka keberkahan yang luar biasa ketika Allah bisa hadirkan kita di sini, kita bisa silaturahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan majlis az-zikir ditambah keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan ya kita semua juga mendapatkan keberkahan dari majlis ini. Ya sama-sama kita ramaikan. Alhamdulillah. Ya sudah punya imam, kemudian juga pengajar yang luar biasa semua. Ya tadi lama Bu ya. Lama apa sebentar salat tarawihnya? Sebentar. Lama sebentar. Iya sebentar ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya waktu kita diri semua penyakit pada rontok. Ya. Asam uratnya, ya kolesterolnya, ya semuanya pada rontok. Yang paling ketika kita ruku, ketika kita sujud, ya apa-apa. Alhamdulillah. Ya, ibu belum pernah ngerasain sih 23 rakaat 1 juz. Mau nggak 23 rakaat 1 juz? Mau? Tadi aja bilang lama gimana usahanya?
bisa ditinggal kalau Ustaznya. Digaplok sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jamaah pada mana? Ustaz saya pulang duluan ya. Subhanallah. Ya. 23 rakaat satu juz. Ya, apalagi kalau qiyamnya juga ditambahin. Ya, ada yang sampai qiyamnya satu malam itu 3 juz. Ya. Jadi di tarawihnya dia hatam sekali, kemudian di qiyamnya dia hatam 3 kali. Karena satu malam 1 juz, 3 juz. Ya 10 hari. Berarti 30 juz ya. 2 kali hatam ya. 2 kali hatam. Ini subhanallah. Ya jadi alhamdulillah ya tadi memang seberapa. Ya Bu ya. Insyaallah. Karena itulah bagaimana kita menghidupkan malam 10 terakhir ini dengan Al-Qur'an. Ya kalau tadi kita nggak sempat baca Al-Qur'an, mudah-mudahan sholat kita ini dengan bacaan Al-Quran ini senantiasa mendekatkan diri kita dengan Al-Quran dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena yang namanya Lailatul Qadar ini dimuliakan oleh Allah karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Apa Bu ayatnya? Ya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwasanya Allah turunkan yang namanya Al-Quran, hu-nya itu adalah Al-Quran fi lailatul qadar, yaitu pada malam Al-Qadar. Jadi lailatun itu artinya malam. Ya, Lailatul Qadar malam Al-Qadar. Ya, kita terkadang nyebutnya malam Lailatul Qadar, berarti malam-malam Al-Qadar. Ya, Lailah itu kan malam. Ya, terkadang kita nyebutnya malam Lailatul Qadar, berarti malam-malam Al-Qadar. Yang pas adalah malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar aja, nggak usah pakai malam. Ya, kita bilang ini adalah Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Ya. Jadi subhanallah dimuliakan oleh Allah karena diturunkan kepada Al-Qur'an. Kepada kita semua yaitu Al-Qur'an. Maka subhanallah yang namanya Al-Quran itu bukan sekedar dibaca. Al-Quran itu kita baca, kita pahami, kemudian kita amalkan. Nah disinilah bagaimana kita menerapkan isi Al-Quran. Ya, senantiasa dekat dengan Al-Quran. Kalau bukan Ramadan, kalau bukan malam hari Ramadan, kapan lagi kita bisa sholat habis Isya ya lama-lama seperti ini? Pernah nggak Bu di bulan yang lain? Agak cepat banget. Pernah nggak? Agak. Hah? Pernah apa enggak nih? Agak pernah. Nggak pernah kita. Boro-boro. Ya, di bulan yang lain kita bisa seperti ini. Makanya cepat penyakit. Ya, nah itu. Ya. Makanya emang setan tuh nggak demen kalau kita lama-lama sholat, ya, lama-lama baca Quran. Udah tuh. Ya ditiupin terus tuh kelopak mata kita. Kaki ini kaki sakit nih. Ya, pundak kita ditaikin sama dia supaya kita pegel. Betul. Ya, lama-lama sholat, lama-lama dia naik, dia godain kita semua. Lama nih. Ya, ini subhanallah. Ya, tapi kita cuma dapetin ini hanya di bulan Ramadan. Kalau bulan-bulan yang lain mah kita habis sholat Isya udah. Kita nonton TV, kita ngobrol, kita ngerumpi, kita main HP. Tapi Ramadan ini luar biasa. Ya, keberkahannya luar biasa. Makanya bagaimana kita bisa dekat dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini yang menjadikan kita mulia, yang menjadikan Rasul mulia, ya, menjadikan Lailatul Qadar ini menjadi mulia, yaitu dekat dengan Al-Quran. Ya, ini alhamdulillah bacaannya luar biasa tadi imam kita. Kalau saya jadi imamnya apalagi kan, ya mungkin pada kabur semuanya, udah lama jelek suaranya gitu kan. Ya, mungkin gak betah Ustaz Rahman kan. Ya, subhanallah. Ya, kita dekat dengan Al-Quran karena Al-Quran itu harus diamalkan.
Ya, makanya yang namanya ilmu itu, ya Al-Quran itu sudah dijelaskan semua. Ya terkadang kita yaqulu wala yaf'alu. Kita terkadang ngomong tapi kita nggak kerjain. Ya, kemudian ya'lamu wala ya'malu. Kita tahu tapi kita nggak ngelakuin. Nah ini makanya alhamdulillah kita hadir di Majlis Az-Zakir. Ini adalah bagaimana kita menerapkan, kita mengimplementasikan, mengamalkan ilmu yang selama ini kita ambil, yang kita dapatkan dalam majlis ilmu. Ya, ibu di majlis baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Ya, kemudian juga kita baca hadis. Ya, kemudian juga kita baca tafsirnya. Ya, di sini adalah bagaimana Ramadan ini kita menerapkan, kita mengamalkan apa yang selama ini sudah kita ambil, kita dapati di dalam majlis Az-Zakir ini. Ya, maka subhanallah, disitulah sumber keberkahan buat kita semua. Ya, sumber kemuliaan yang Allah berikan ketika dia manusia ini bisa mengamalkan isi Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan kemuliaan dari Lailatul Qadar. Ya, makanya bahkan ketika sudah masuk 10 terakhir ini, hadis yang dijelaskan diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, ya, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, yang pernah saya jelaskan, yang paling banyak tahu bagaimana Rasul di dalam rumah itu adalah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau yang tahu bagaimana kebiasaan Rasul ketika sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan. Kata Rasul, sadda mi'zar wa ayqadha ahlah wa ahya lailah. Bahwasanya Rasul itu kalau udah masuk 10 terakhir, beliau menyisingkan lengan bajunya. Artinya menambah semangatnya, menambah kenceng ibadahnya. Ya, karena Rasul tahu biasanya kita nih umatnya, ya, awal-awal doang kita semangat. Ya, kalau udah masuk 10, 15 sudah pada kendor tuh. Ya, masjid-masjid dan musola-musola udah pada mengalami kemajuan semuanya. Ya, kemajuan soft-softnya. Ya, jamaahnya pada mental kemana tahu. Ya, makanya kata Rasul, sabda mi'zaru, ayo kencengin lagi ibadahnya. Ya, tambah semangat lagi ibadahnya. Ya, kemudian wa aiqadha ahlah, Rasul bangunin ya anak, istri, kemudian mantunya, cucunya semuanya. Ya, dia bangunin yang namanya Ali bin Abi Thalib, kemudian istrinya Fatimah Az-Zahra, kemudian cucu-cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya bagaimana kemuliaan 10 akhir Ramadan ini, beliau sampai membangunkan orang-orang terdekatnya, orang-orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sayyidina Ali sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga Fatimah Az-Zahra, kemudian keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah masih bangunin keluarganya. Semuanya dibangunin karena apa? Karena kemuliaan Lailatul Qadar ini. Ya, karena kemuliaan Lailatul Qadar ini yang Allah berikan, sehingga Rasulullah ajak semua keluarganya. Ya, kemudian wa ahya lailah, Rasulullah menghidupkan seluruh malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang dijelaskan oleh Rasul supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, yang pertama tadi ini bentuk bagaimana pengamalan kita. Kita udah tahu bagaimana Al-Quran, udah ngaji Al-Quran, udah ngaji hadis, udah ngaji tafsir. Maka di Ramadan ini kita mengamalkan. Yang pertama kata Rasul bahwasanya man qama, ada yang mengatakan dalam riwayat man yaqumu, ya, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min zambi. Ini dalam hadis dari Imam Bukhari, itu dijelaskan dari riwayat sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul, siapa saja yang menghidupkan, yang mendirikan. Ya, qoma di sini artinya dia mendirikan, yaitu mendirikan sholat.
Ya, Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar ini, ya, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan tenang, ya, dengan tentram, dengan sejuk, ya. Dia merasakan kehusyuan, ya, dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pahalanya apa? Yang pertama, pahalanya khairum min alfi syahr. Dia dapat pahala lebih daripada 1000 bulan. Jadi bukan sebanding. Ada yang mengartikan Lailatul Qadar itu sama atau sebanding dengan 1000 bulan. Padahal di situ khairum min, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya pahalanya lebih dari 1000 bulan. Bahkan para ulama tafsir mengatakan alfun di situ adalah bilangan tertinggi dalam bahasa Arab. Jadi setelah alfun itu nggak ada bilangan lagi. Ya, makanya 1 juta itu bukan 1000. Ya, ini 1 juta itu alfu alfin. Ya, itu 1 juta. Artinya apa? Bahwasanya pahalanya nggak sekedar cuman berapa bu alfun, bukan 1000 doang, tapi bisa lebih daripada 1000 bulan. Itu pahalanya. Bonusnya ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Allah ampunin dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu bonusnya. Pahalanya tadi apa? Nah, lebih dari 1000 bulan. Makanya minimal kalau ibu udah masuk 10 terakhir Ramadan ini, minimal bangun ngerjain 2 rakaat qiyamul lail. Alhamdulillah tarawihnya udah, nanti malam bangun. Kalau lagi males-malesnya jangan sampai ninggalin. Minimal 2 rakaat. Mudah-mudahan ketika kita lagi bangun, kita lagi sholat, itu malam Lailatul Qadar. Di situ kita dapat pahala lebih dari 1000 bulan. Dosa-dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita lagi ibadah, tiba-tiba sujud terakhir kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nggak bu? Mau. Ya nggak pada jawab nih. Mau apa kagak? Mau. Ah, Mau. mau nggak bu? Mau. Udah dapat pahala lebih dari 1000 bulan, diampunin dosa kita yang telah lalu. Ya, kita lagi ibadah, sujud terakhir, tiba-tiba kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau banget. Mau nggak? Mau. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, itu nikmat sekali. Ya, nggak usah dihisap nanti, langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosanya udah diampunin yang telah lalu. Ya, punya pahala lebih dari 1000 bulan. Meninggal lagi ibadah. Kurang apa lagi kenikmatan yang Allah berikan buat kita semua. Ya, makanya subhanallah, walaupun imamnya lama, biarinlah, yang penting kita dapat Lailatul Qadar. Tambah entar minimal banget ibu setiap malam ini sampai nanti akhir, minimal 2 rakaat bangun. Ya, 2 rakaat. Syukur-syukur bisa lebih. Ya. Kemudian kalau mau tambahin istighfar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang beriman bertakwa, mereka senantiasa bil istighfar, minta ampun di waktu sahur. Ya, itu kita tambahin istighfar kita. Ya. Kemudian Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, doa apa yang akan aku baca ketika aku mendapati ya bahwasanya itu memang kira-kira itu adalah malam Lailatul Qadar?" Maka Rasulullah mengajarkan yang sering kita baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna, silahkan. Atau mau ditambahin ada asmaul husnanya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allahumma innaka afuun, ya Allah sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf. Ya, afun tuhibbul afwa, ya engkau cinta, ya demen sama yang namanya maaf dan orang pemaaf. Ya, kemudian
maka maafkanlah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Tuhibbul afwa fa'fu anni, maka maafkanlah kami semua. Itu banyak kita baca. Ya, sambil tadi habis sholat 2 rakaat kita tambahin baca itu sambil istighfar. Ya. Kemudian kita tambahin kalau bisa ibu dengan sedekah. Ya. Kalau sedekah kan sekarang gampang. Ya, ibu punya berapa aja misalkan di mobile, ibu bisa transfer kalau mau sedekah. Ya, kalau nggak bisa nanti subuh atau ketika tarawih atau lagi kemana, ya ada masjid, ada orang yang butuhkan, mudah-mudahan kita bisa tambah dengan bersedekah. Insya Allah mudah-mudahan Allah tambah keberkahan buat kita. Insya Allah Allah berkahkan rezeki kita semua. Ya, yang THR-nya udah turun, jangan lupa bayar zakat fitrahnya. Kalau bayar zakat fitrah, kalau langsung ke orangnya, jangan berasnya doang, tambahin sardennya, tambahin kecapnya, ya nggak Bu? Ya, berasnya bener ukurannya, tapi ibu tambahin, ya biar dia makannya ada lauknya. Ya, makanya kenapa ulama itu ada yang mengharamkan atau tidak membolehkan bayar fitrah itu dengan uang. Karena orang zaman sekarang biasanya ketika dikasih duit disuruh beli beras, dia nggak beliin. Ya. Orang zaman sekarang pokoknya kalau udah ada pulsa, udah ada kuota, udah antang. Ya, nggak usah beli beras, ya nggak usah beli lauk, yang penting ada kuota, dia udah antang. Makanya ini takutnya ini fitrah duitnya, ketika dikasih fitrah pakai duit, dia beliin kuota, ya bukan beli ya. Tapi ada yang membolehkan, Imam Abu Hanifah membolehkan bayar fitrah pakai uang. Itu silahkan, yang penting nanti diarahkan mustahiknya supaya ini dibelikan makanan pokok. Ya, insya Allah penuh dengan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Mudah-mudahan ibu semua selalu sehat walafiat. Ya, semuanya berkah ya dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Hadallahu majma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.